Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar setia Radio Kepulauan Seribu. Senang sekali hari ini kami dapat kembali menyapa Anda dalam acara podcast Radio Kepulauan Seribu yang selalu ditunggu-tunggu. Hari ini, Senin 26 Agustus 2024, kita akan membahas tema yang sangat penting dan juga relevan, khususnya bagi masyarakat di Kepulauan Seribu, yaitu bersama kita wujudkan obat dan makanan aman di Kepulauan Seribu. Selama 1 jam bersama saya, Hesti Hasan. Pendengar setia Radio Kepulauan Seribu dimanapun Anda berada, pada episode kali ini telah hadir narasumber yang sangat kompeten. Beliau adalah Ibu Sofiani Chandrawati Anwar, SSI APT MSI, selaku Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan. Selamat siang Ibu, gimana kabarnya? Selamat siang Mbak Hesti dan seluruh pendengar di seluruh Kepulauan Seribu ya. Iya betul. Iya, alhamdulillah nih saya bisa hadir di sini. Iya. Iya baik, terima kasih Ibu. Dan narasumber kita yang kedua ada Dr. Murniasi Hutapea MPH selaku Kepala Suku Dinas Kesehatan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu yang akan juga berbagi informasi, tips dan edukasi mengenai pentingnya obat dan makanan yang aman bagi kesehatan kita semua. Selamat siang Ibu, gimana kabarnya? Selamat siang Mbak Hesti, kabar baik. Alhamdulillah. Pendengar setia Radio Kepulauan Seribu dimanapun berada, pastikan Anda tetap bersama kami karena selama beberapa waktu ke depan kami akan menggali lebih dalam mengenai langkah-langkah yang telah dilakukan Balai Besar POM di Jakarta dan Suku Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Seribu untuk memastikan keamanan obat dan makanan di Kepulauan Seribu tentunya, serta bagaimana kita sebagai masyarakat dapat berperan aktif dalam mendukung upaya ini. Di sini kami tertarik dan ingin lebih mengetahui terkait pengawasan terhadap obat dan makanan di Kepulauan Seribu, termasuk pembinaan ya tindak lanjut terhadap obat dan makanan yang tidak memenuhi ketentuan serta bagaimana tips memilih obat dan makanan yang aman ya. Tentunya obrolan kita ini pastinya sangat bermanfaat ya Bu ya nanti untuk masyarakat Kepulauan Seribu karena sehari-harinya kita mengkonsumsi makanan dan juga obat-obatan jika diperlukan ya Bu ya. Baik, langsung saja kita gali informasinya untuk narasumber kita yang pertama, Ibu Sofi dari BPOM di Jakarta. Iya, baik Ibu. Bagaimana Balai Besar POM di Jakarta memastikan keamanan obat dan makanan di wilayah Kepulauan Seribu? Lalu apakah ada tantangan utama yang dihadapi mengingat kondisi geografisnya yang unik? Silakan Ibu. Ya, terima kasih Mbak Hesti. Jadi kami Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jakarta sebagai unit pelaksana teknis Badan POM dengan cakupan wilayah pengawasan di Provinsi DKI Jakarta termasuk di Kepulauan Seribu. Sejalan dengan visi Badan POM yaitu obat dan makanan aman, bermutu dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Maka Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan ini melakukan pengawasan tentunya untuk menjamin bahwa obat dan makanan itu aman, bermutu, berada di masyarakat. Jadi kami melakukan pengawasan itu mulai dari pre-market sebelum produk tersebut beredar sampai dengan produk tersebut berada di tengah-tengah masyarakat. Kemudian pada saat post-market, pada saat obat dan makanan tersebut berada di tengah-tengah masyarakat, kami melakukan pengawasan mulai dari sarana produksi sampai dengan sarana distribusi. Kemudian kami juga melakukan pengawasan iklan, patroli cyber, sampai dengan melakukan penindakan. Jadi untuk pelaku-pelaku kejahatan di bidang obat dan makanan ini kami melakukan penindakan. Nah, kemudian terkait dengan letak geografis Kepulauan Seribu yang
harus dijangkau oleh kapal gitu ya, seperti itu. Tentu kami tidak bekerja sendiri, kami bekerja sama dengan OPD terkait. Dalam hal ini juga hari ini sampai besok kami melakukan pengawasan di Pulau Pramuka dan pulau-pulau lainnya di sekitar Pulau Pramuka. Ini bekerja sama dengan suku dinas kesehatan. Jadi terima kasih Bu Kasudin juga hadir hari ini. Kemudian sesuai dengan SK Gubernur nomor 30 tahun 2024 itu telah dibentuk tim koordinasi pembinaan dan pengawasan obat dan makanan. Nah ini satu hal yang sangat baik ketika sinergi dan kolaborasi ini kita laksanakan, karena kami sebagai unit pelaksana teknis di daerah tentu selain melaksanakan kebijakan pusat juga harus sinergi dan harmonis dengan pemerintah daerah. Nah, salah satunya bersama-sama dalam pengawasan obat dan makanan sesuai tupoksi masing-masing, namun dikolaborasikan, disinergikan seperti itu. Kemudian untuk Kepulauan Seribu ini memang kami tidak bisa menjangkaunya setiap saat. Nah, pada saat-saat seperti ini, jadi dalam setahun itu kami hanya beberapa kali mengunjungi Kepulauan Seribu. Kemudian untuk kegiatan komunikasi, informasi, edukasi, apalagi bekerja sama dengan suku dinas kesehatan, tentu ini maunya sih sering kali ya ke berbagai pulau. Namun ini tidak mengurangi niat baik untuk melakukan pengawasan. Jadi sinergi ini yang kami perkuat, kan? Sinergi diperkuat sehingga pada saat kami berada di darat, kalau menurut Bu Kasudin di darat ya, di kota itu, pengawasan tetap dilakukan karena ada OPD-OPD terkait yang berada di sini yang melakukan pengawasan, sinergi dengan apa yang sudah menjadi program yang dikolaborasikan. Seperti itu, Mbak Esti. Baik, terima kasih Ibu. Dan tadi juga tepat sekali waktunya sudah melakukan sosialisasi Bu ya, tadi di ruang pola bersama undangan yang terdiri dari masyarakat ya, para pelaku usaha gitu ya. Dan itu sebenarnya sangat-sangat harus perlu dilakukan ya, mengingat ini di Pulau Seribu juga peredaran obat, makanan juga sepertinya lancar gitu Bu ya, pentingnya. Dan itu sudah keberapa kalinya Bu sosialisasi di Kepulauan Seribu? Jadi kalau sosialisasi itu setiap tahun datang ke setiap pulau ini hanya satu kali, karena ini kan terbatas anggaran dari sumber daya juga ya. Namun ini sekaligus juga kami sampaikan nanti ke depannya kita sudah ada digitalisasi komunikasi informasi edukasi. Jadi nanti tidak perlu setiap saat ada hadir secara langsung, namun nanti dengan literasi digital ini masyarakat bisa tetap memperoleh informasi-informasi yang diperlukan dari Badan POM, termasuk para pelaku usaha yang ingin misalnya memperoleh nomor izin edar seperti itu. Baik, terima kasih Ibu. Nah, selanjutnya kita mau ngobrol juga nih bersama narasumber kita yang kedua dari Sudin Kesehatan. Baik Ibu, sebagaimana yang telah disampaikan oleh Balai Besar POM di Jakarta, kegiatan atau program apa saja terkait pengawasan obat dan makanan yang dilakukan oleh Sudin Kesehatan Kabupaten Kepulauan Seribu. Nah, maksudnya sinergi dan kolaborasi seperti apa yang dilakukan? Silakan Ibu. Ya. Baik Mbak Hesti, sebelumnya saya sampaikan bahwa Suku Dinas Kesehatan Kepulauan Seribu itu merupakan UKPD dari Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, di mana Suku Dinas Kesehatan bertanggung jawab terhadap proses dan mewujudkan kesehatan di Kepulauan Seribu. Jadi yang menjadi tugas utama kami itu adalah melakukan pengawasan, pembinaan dan pengendalian semua permasalahan kesehatan di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu. Bagian dari pengawasan ini termasuk di dalamnya adalah pengawasan obat dan makanan. Jadi kalau tadi
Ibu Kepala Balai sudah menyampaikan apa yang menjadi tugasnya Balai Besar POM Jakarta secara umum. Nah, itu kolaborasi kami. Jadi memang tugas utamanya Balai Besar POM itu kan pengawasan dan obat dan makanan yang beredar di seluruh DKI Jakarta. Kalau kami memastikan apa yang sudah ditetapkan atau dapat dari Balai Besar POM itu kami pastikan bahwa di wilayah Kepulauan Seribu terlaksana dengan baik. Jadi tugas kami mengawasi dan memastikan bahwa penduduk di wilayah Kepulauan Seribu itu mendapatkan obat, makanan yang aman seperti yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Baik. Beberapa kegiatan yang dapat dilaksanakan atau yang sering kami laksanakan itu adalah pemeriksaan dan pengawasan fasilitas. Memang kalau kita melihat wilayah Kepulauan Seribu itu untuk fasilitas kesehatannya semua milik pemerintah. Tapi ada juga warung-warung milik masyarakat yang menjual obat. Jadi obat bebas. Ya, memang itu adalah obat yang bisa dijual bebas itu. Nah, itu tidak luput dari pengawasan kami, itu tetap kami awasi. Dan memang nanti ada beberapa yang sering kami temukan itu ada obat yang kadaluarsa. Tapi ya itu menjadi tugas kami untuk mengawasi hal tersebut. Kemudian juga untuk pengawasan fasilitas ini kami melaksanakannya 1 kali setahun di setiap pulau. Jadi untuk pengawasannya kami melakukannya mungkin ke depan kami akan melakukan pengawasan terpadu. Jadi berkolaborasi dengan seksi lain, unit lain, jadi sehingga pengawasan ini jangan sekali setahun lagi seperti yang sebelumnya. Kami akan meningkatkan karena masalah pengawasan semakin sering kita lakukan, hasilnya akan semakin baik untuk masyarakat. Betul. Nah, selain dari pengawasan, kami juga melakukan sampling dan pengujian terhadap terhadap makanan dan obat yang diperjualbelikan di wilayah Kepulauan Seribu, Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu. Seperti tadi pagi, Ibu Sophia sebagai Kepala Balai Besar POM Jakarta menyampaikan pada tahun kemarin ketika melakukan sosialisasi di Pulau Tidung ya Ibu ya. Itu ditemukan kon es krim yang dipakai itu warnanya pink, cantik sekali. Tapi setelah diperiksa ternyata mengandung rodamin, bahan pewarna pakaian sandang, bahan pewarna sandang. Jadi itu memang tidak baik ya. Nah, itu juga kami awasi. Apabila kami menemukan hal seperti itu, kami edukasi masyarakat, kami sampaikan bahwa ini berbahaya, tidak baik, dan kami langsung tarik. Nanti kami akan melakukan karena izinnya itu bukan di kesehatan, kami hanya memberikan rekomendasi. Nanti kami akan edukasi mereka bagaimana memilih bahan makanan yang aman, itu akan kami edukasi. Kemudian Sudin Kesehatan juga melakukan peningkatan kompetensi masyarakat. Itu kami lakukan 2 kali setahun di masing-masing kecamatan. Jadi di wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu itu ada 2 kecamatan. Jadi itu adalah di Pulau Seribu Utara dan Pulau Seribu Selatan. Nah, ini kita melakukan 2 kali setahun, jadi hampir sekali 3 bulan berpindah. Demografi Kepulauan Seribu yang cukup unik, jadi memang kita tidak bisa intens melakukan kegiatan seperti kalau di daratan Jakarta mungkin bisa setiap bulan karena gampang mengumpulkannya. Namun sumber daya yang ada itu harus kita upayakan seefektif dan seefisien mungkin. Yang penting masyarakat paham dan tahu apa yang harus mereka konsumsi, kemudian kita bisa memastikan makanan dan obat-obatan yang beredar di wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu itu baik. Kemudian kami juga menangani atau menerima kalau ada pengaduan masyarakat. Mungkin masyarakat bisa melihat melalui pengalaman sendiri apabila jajan di sekolah, makan sesuatu makanan yang baru, kemudian ada
efek samping dari makanan itu melalui Puskesmas itu sebagai unit pelaksana teknisnya Sudin Kesehatan, itu nanti kami bisa menerima pengaduan terhadap efek samping atau ketidaksesuaian atau ketidakwajaran dari suatu makanan yang dikonsumsi oleh anak-anak. Kemudian sinergi dan kolaborasi apa saja yang kami lakukan untuk memastikan bahwa peredaran makanan dan obat sebagai bentuk peredaran makanan dan obat di wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu itu aman. Sebagai bentuk pengawasan kami atau bagaimana kami melaksanakan tugas itu adalah melalui koordinasi dengan Balai Besar POM Jakarta seperti yang hari ini sudah kita laksanakan. Hari ini adalah ini memang pelaku aktor utamanya dari Balai Besar POM Jakarta, tetapi sebagai penanggung jawab kesehatan di wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu kami masuk. Jadi kita kolaborasi. Nah, seperti yang selalu disampaikan pemerintah bahwa dalam melaksanakan sebuah kegiatan kita itu berkolaborasi, bekerja sama untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Selain dengan Balai Besar POM, kami juga berkolaborasi dengan OPD terkait seperti UMKM, kemudian dengan Sudin KPKP dan juga Sudin Parekraf. Kita tahu bahwa wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu ini kan daerah pariwisata. Jadi banyak wisatawan yang datang. Ya, kita memastikan bahwa wisatawan yang datang itu membawa dampak positif, dampak yang baik untuk masyarakat, terutama dalam hal makanan dan obat-obatan. Jadi kami juga menyampaikan literasi kesehatan terhadap para pelaku usaha di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif. Nah, program bersama ini banyak program yang kita lakukan secara bersama-sama. Jadi kolaborasi tidak hanya dengan eksternal, tetapi di internalnya Pemprov DKI juga kita sering melakukan kegiatan secara kolaboratif. Salah satu contohnya minggu lalu bersama Sudin KPKP kita melaksanakan penanganan stunting, di mana Sudin KPKP ada kegiatan gemar makan ikan bagi anak sekolah. Nah, semua kegiatan yang sudah kita laksanakan ini kalau hanya dilaksanakan begitu saja sekali itu kurang maksimal manfaatnya. Jadi kita terus berjalan bersama, berdampingan, dan kita selalu evaluasi dari setiap kegiatan yang kita lakukan. Apakah sudah pas, cocok dengan wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu. Karena sangat sia-sia rasanya kita melakukan kegiatan kalau masyarakatnya sendiri kurang berkenan dan kegiatan kita itu kurang bermanfaat bagi masyarakat. Itu yang bisa kami sampaikan, sinergi internal Pemprov DKI dan kolaborasi dengan eksternalnya. Kita harapkan masyarakat di Kepulauan Seribu memperoleh obat dan makanan yang aman. Itu Bu Hesti yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih Ibu sudah menyampaikan. Tadi Ibu mengatakan bahwa ada juga dari masyarakat atau tokoh-tokoh di sekitar lingkungan masyarakat yang menjual obat ya Bu ya. Dan tentunya itu apakah harus dengan izin dari Sudinkes atau tidak? Ya, obat yang memang ada obat yang peredarannya bebas ya Ibu ya, yang bisa di warung-warung. Jadi itu golongan obat bebas itu kalau itu tidak ada izin, tapi itu tetap kami awasi. Jadi ya, yang butuh izin itu adalah kalau dia toko obat dan apotek. Tapi ya sepengetahuan kami dan di data kami di Suku Dinas Kesehatan bahwa di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu ini tidak ada toko obat dan apotek. Jadi semua
untuk obat-obatan itu adalah dari punyanya puskesmas dan rumah sakit, jadi di bawah koordinasi pemerintahan. Baik, makasih Bu Dokter sudah memberikan jawabannya ya. Jadi masyarakat nggak perlu khawatir lagi Bu ya ketika butuh obat terus nggak bisa ke rumah sakit atau ke puskesmas terdekat, tapi langsung misalnya butuh paracetamol. Iya. Itu yang saya tahu ada Obat dijual bebas. di Ya, ada obat bebas ya. obat bebas juga ya Bu. Ada obat bebas yang dijual, misalnya hanya untuk obat diare gitu ya Ibu ya. Ya. Banyak obat bebas yang memang bebas beredar itu bisa di warung-warung itu dijual ya. Baik, oke, selanjutnya kita pindah ke narasumber kita dulu nih. Yang pertama ya masih dari BPOM, Ibu Sofi ya, mengenai pengawasan obat dan makanan oleh Balai Besar POM di Jakarta Kepulauan Seribu terhadap sarana apa saja ya Bu ya? Ya. Oh, kamu. Terima kasih Bu. Siap. Bu apa Mbak ya? Iya, Mbak boleh. Hesti. Jadi kami itu memeriksa sarana produksinya. Kemudian kami juga dari sarana produksi itu ada juga yang disampling, kemudian dilakukan pengujian. Nah, sarananya itu adalah sarana produksi pangan, Ya. kemudian sarana distribusi pangan, kosmetik, obat tradisional, suplemen kesehatan, kemudian sarana pelayanan kesehatan tadi disampaikan oleh Bu Kasudin, puskesmas, rumah sakit, kemudian sarana pelayanan kefarmasian. Nah, ada toko obat ya Bu ya, toko obat yang diberi izin juga. Nah itu ada juga sampel yang kami ambil kemudian dilakukan pengujian. Nah perlu juga saya sampaikan pengujian tahun 2023 ya. Iya. Jadi ini sudah kami sampaikan kepada Pak Bupati tahun kemarin. Jadi pengawasan terhadap 176 sarana ini hasilnya 67,6% itu memenuhi ketentuan. Namun 32,4% ini tidak memenuhi ketentuan. Ini di Kepulauan Seribu Selatan. Kemudian mayoritas temuan di sarana distribusi adalah ditemukannya produk obat dan makanan yang kadaluarsa, kemudian tanpa izin edar, dan penjualan obat keras di luar kewenangan. Jadi tadi kalau Bu Kasudin sampaikan obat bebas itu boleh dibeli tanpa resep dokter. Tapi ini ada masyarakat yang menjual obat keras tanpa resep dokter. Nah, ini kami temukan tahun kemarin. Kemudian temuan di sarana produksi pangan ini salah satunya adalah tidak memiliki izin edar PIRT, pangan industri rumah tangga yang masih berlaku. Jadi PIRT-nya kan harus diperpanjang nih dalam 5 tahun gitu kan. Misalnya ini sudah tidak berlaku tapi masih melakukan produksi ya dan penjualan. Kemudian pada sarana pelayanan kesehatan masih ditemukan beberapa ketidaksesuaian terkait pengelolaan obat. Jadi pengadaan, penerimaan, penyimpanan dan penyerahannya tidak sesuai dengan ketentuan. Kemudian sampling dan pengujian ini dari 31 sampel pangan yang sampling di Pulau Tidung, kemudian menggunakan rapid test kit. 6 sampel mengandung bahan berbahaya. 0,2% ya. Tadi dari 5 sampel positif mengandung rodamin B, yaitu pewarna tekstil yang digunakan dalam makanan yang tidak boleh yaitu kon es krim. Tadi sudah ditunjukkan juga pada saat KIE, salah satunya kon es krim yang warnanya pink, yang memang menarik perhatian ya. Kemudian 1 sampel positif formalin yaitu tahu kuning. Nah kemudian bukan, ini tahun 2023. Kemudian pengawasan di wilayah Kepulauan Seribu Utara dari 95 sarana itu 67,3% tidak memenuhi ketentuan, 32,7% memenuhi ketentuan. Ini mayoritasnya di sarana distribusi, yaitu ditemukan obat keras, Bu Kasudin ini analgesik, antibiotik yang dijual di retail, warung dan grosir, tidak memiliki izin dia sebagai sarana pelayanan kefarmasian ya, seperti apotek atau toko obat.
Kemudian toko obat juga tidak memiliki izin. Dia menjual obat tapi bukan sebagai obat, tapi sebagai warung gitu kan, seperti itu ya. Kita dikhawatirkan ya. Betul. Dia menjual obat-obat keras tersebut. Kemudian ada obat tradisional tanpa izin edar. Kemudian ada kosmetik kadaluarsa, kosmetik tanpa izin edar, kemudian pangan dengan kemasan rusak dan pangan kadaluarsa. Sedangkan temuan di sarana produksi pangan adalah labelnya mencantumkan nomor PIRT yang sudah tidak berlaku, sama tadi ya dengan di Kepulauan Seribu Selatan. Memang ini menjadi masalah. Kemudian kadaluarsa labelnya juga tidak memenuhi ketentuan, seperti tidak ada komposisi. Kemudian ada juga yang tidak memiliki dokumen produksi ya pada saat diperiksa. Nah, kemudian pada sarana pelayanan kesehatan ditemukan beberapa ketidaksesuaian ini dalam pengelolaan obat. Jadi mulai dari pengadaan, penerimaan, kemudian penyimpanan, penyerahannya ini tidak didokumentasikan dengan baik seperti itu. Dan tahun 2024 pada ini sebelum Juni sudah dilakukan juga pengawasan. Dari 136 sarana ini 108 sarana 79,4% tidak memenuhi ketentuan, kemudian 20,6% ini tidak memenuhi ketentuan ya, maksud saya tadi memenuhi ketentuannya 79,4%. Nah ini di sarana distribusi juga sama, jadi obat keras itu dijual di warung, di retail seperti itu, menjual obat tradisional tanpa izin edar, yang kadaluarsa gitu ya. Kosmetik tanpa izin edar, pangan kadaluarsa. Kemudian nomor PIRT juga sudah tidak berlaku. Dan tadi pada saat kami melakukan sampling baru saja itu ditemukan satu produk Bukasudin tahu positif formalin. Jadi menggunakan pengawet formalin seperti itu. Jadi masih ada ternyata ya. Mudah-mudahan kon es krim ini udah nggak ada dan kue-kue lainnya, namun tahu masih mungkin karena diproduksinya jauh dari Jakarta mungkin. Apa di sini ada? Itu saya tidak tahu ya. Tidak ada produksi tahu di sini. Sehingga memang produsen itu inginnya awet sampai sini, ya menggunakan pengawet seperti itu. Padahal sebenarnya alternatif lain sudah kita sampaikan juga, pembinaan dan sebagainya. Itu Mbak Hesti. Iya. Nah tadi sudah dilakukan pengujian sampling produk makanan ya, ada seperti tahu yang sebenarnya itu kita tahu warga Pulau Seribu malah beli dari darat sana ya kan. Nah lalu apa yang dilakukan terhadap temuan tersebut Bu? Tidak lanjut seperti apa yang akan dilakukan oleh BPOM? Jadi tentu kami itu mengedepankan pembinaan teknis, pendampingan gitu kan, fasilitasi ya seperti itu. Kepada para pelaku usahanya. Kemudian kami juga mengedukasi masyarakat seperti acara hari ini, bagaimana masyarakat harus menjadi konsumen yang cerdas dan kritis tentunya ya. Jadi kritis itu bisa melaporkan apa yang menjadi ketidaksesuaian yang dia temukan seperti itu. Kemudian tentu untuk produk-produk yang tidak memenuhi ketentuan, tidak memenuhi syarat, itu pasti dilakukan pemusnahan. Seperti yang kadaluarsa tanpa izin edar dan sebagainya. Kemudian kami juga menyampaikan rekomendasi pembinaan kepada yang terkait, misalnya ke Suku Dinas Kesehatan Kepulauan Seribu juga kami menyampaikan laporan kepada Pak Bupati, itu seperti itu. Ya. Baik ya. Nah, bagaimana upaya Balai Besar POM di Jakarta menangani obat dan makanan ilegal atau berbahaya yang mungkin masuk ke Kabupaten Kepulauan Seribu? Lalu, apa tindakan yang dapat dilakukan oleh masyarakat jika menemukan produk tersebut? Ya, jadi ini kembali lagi kepada pemberdayaan masyarakat ya, jadi sama-sama mengawasi. Tentu kami sinergi bersama-sama melakukan pengawasan dengan yang terkait ya, OPD terkait seperti dengan Kasudin hari ini, kemudian terkait dengan pemberdayaan masyarakat, kami juga menggandeng pramuka. Jadi besok hari itu kami akan
melakukan sosialisasi kepada pramuka, kemudian nanti kami akan berkampanye terkait dengan Satuan Karya Pengawasan Obat dan Makanan. Jadi Badan POM bersama-sama dengan pramuka ini ada yang namanya Satuan Karya Pengawasan Obat dan Makanan. Jadi bagaimana nanti pramuka, karena kalau pramuka ini kan sudah ini ya, jenjang organisasinya sudah sangat baik. Itu nanti diberdayakan untuk sama-sama mengawasi obat dan makanan melalui 3 krida. Jadi yang pertama ada krida pemantauan, kemudian krida informasi, juga krida pengujian. Jadi nanti kami akan semacam sosialisasi kampanye untuk merekrut calon anggota SAKA dari Kuarcap Kepulauan Seribu, seperti itu. Iya, terima kasih Ibu ya. Jadi kalau harus segera ditangani Bu ya, kalau ada obat, makanan ilegal. Nah ini masyarakat juga bisa mengadukan ya kepada BPOM melalui pihak kelurahan ya Bu ya? Iya, kecamatan bisa. Juga. Puskesmas. Iya. Kemudian kami juga ada saluran-saluran pelaporan. Jadi yang pertama menggunakan BPOM Mobile. BPOM Mobile itu satu aplikasi bagaimana kita mengecek nomor izin edar produk. Di situ ada menu pengaduan. Jadi masyarakat boleh mengadukan. Kemudian melalui saluran-saluran media sosial kami juga silakan menyampaikan, misalnya melalui DM atau ngechat gitu ya, seperti itu. Kemudian ada nomor WhatsApp juga yang bisa dihubungi lewat email dan sebagainya, atau lewat 1.500.533 itu adalah hotline Badan POM. Melalui saluran-saluran itu silakan masyarakat mengadukan apabila menemukan hal-hal yang tidak sesuai, seperti itu. Baik, di sini juga tertera ada WhatsApp, telepon, email, Instagram, ya, Facebook, TikTok juga lengkap sekali. Kanal pengaduan, media sosial dari BPOM itu sendiri ya. Oke, masih narasumber yang sama nih, masih dari Ibu Sofi. Apa langkah-langkah yang harus dilakukan oleh pelaku usaha di Kepulauan Seribu untuk memastikan produk yang dijual atau diproduksi itu memenuhi persyaratan keamanan dan mutu? Iya. Tentu yang pertama sebagai pelaku usaha itu harus menerapkan cara pembuatan yang baik. Misalnya kalau sebagai produsen pangan tentu harus melakukan cara pembuatan pangan olahan yang baik. Kalau misalnya sebagai kosmetik ya tentu pelaku usaha kosmetik harus melakukan cara pembuatan kosmetik yang baik. Nah ini ada standarnya yang harus dipenuhi. Karena apa? Komitmen pelaku usaha ini pada saat pre-market itu adalah produk yang diproduksinya itu harus aman dan bermutu. Nah ini tentu komitmen ini pada saat post-market juga harus selalu konsisten seperti itu. Kemudian pelaku usaha tentu harus selalu mengupdate pengetahuan, literasinya harus diupdate. Karena regulasi kan tentu dinamis ya, berubah, banyak berubah, sering berubah seperti itu. Apalagi terkait pangan, dinamis sekali seperti itu. Nah, kemudian kalau kita berbicara good manufacturing practice-nya, cara pembuatannya itu dari mulai bahan baku sampai dengan produk jadi, tentu ini harus selalu aman dan bermutu. Jadi memilih bahan baku itu juga tidak sembarangan. Bahan baku harus memenuhi standar-standar yang ditetapkan. Kemudian tidak boleh menggunakan bahan berbahaya seperti itu. Sesuai dengan perundangan, peraturan yang berlaku. Seperti itu, Mbak Hesti. Baik, makasih Ibu. Sangat lengkap sekali ya penjelasannya dari Kepala BPOM kita hari ini ya. Oke, saatnya kita ngobrol lagi bareng Ibu Kasudin Kesehatan kita nih ya. Ibu, untuk Kasudin Kesehatan terhadap hasil pengawasan obat dan makanan yang dilakukan oleh BPOM di Jakarta, tindak lanjut seperti apa yang dilakukan, serta upaya pembinaan terhadap pelaku usaha tersebut? Silakan Ibu.
apabila kita mendapatkan hasil atau hasil kegiatan laporan pengawasan dari BPOM atau pengawasan pada saat kita melakukan tugas pengawasan ke lapangan, yang pertama kita lakukan itu adalah yang pasti kita tarik apabila kita menemukan bahan berbahaya yang tidak aman untuk dikonsumsi. Yang pertama kita lakukan adalah menarik produk tersebut, kemudian kita musnahkan. Pada saat penarikan produk itu kita edukasi penjual atau yang kalau misalnya kita temukan di warung atau di tempat jualan, penjualnya kita edukasi. Kemudian apabila kita temukan di PIRT, pemilik atau penanggung jawab perusahaan industri rumah tangga itu kita edukasi. Kemudian setelah kita tarik, kita berikan sanksi administratif. Dan kita laporkan ke unit yang memberikan izin. Jadi ada rekomendasi bahwa unit ini melakukan tindakan yang tidak tepat atau melanggar aturan. Namun dalam mengeluarkan sanksi administrasi, kita harus hati-hati mengingat bahwa itu menjadi pekerjaan utama dari keluarga atau warga tersebut, sehingga pada saat kita mengeluarkan sanksi administratif ini juga kita harus sangat hati-hati, jangan sampai nanti mereka tidak memiliki pekerjaan lagi. Dilema betul. Memang. Tapi kita juga pada saat edukasi itu kita sampaikan sebelum surat teguran kita berikan, kita sampaikan bahwa ini tidak akan terulang lagi. Jadi nanti akan dibuatkan surat pernyataan, dan tidak sampai di situ kita akan melakukan pengecekan ulang dan kita nggak memberitahu kapan kita akan datang lagi. Karena kalau kita beritahu bisa aja nanti barang-barang itu disembunyikan dulu. Tapi sewaktu-waktu kita akan melakukan pengecekan secara berkala. Kemudian upaya pembinaannya seperti tadi disampaikan dari Ibu Sofi sebagai Kepala Balai Besar POM DKI, kita selalu melakukan edukasi dan sosialisasi. Memang merubah mindset itu sulit, tapi kalau terus-menerus kita sampaikan, harapannya masyarakat pelaku usaha memahami bahwa apa yang dilakukan itu yang paling penting adalah keamanan pangan dan obat, keamanan makanan kepada masyarakat di sekitar kita. Jadi jangan sampai karena ulah sedikit mau untung besar, atau yang penting jualannya laku, jadi makanan yang tidak aman atau makanan berbahaya pun dijual kepada masyarakat. Kemudian kita terus melakukan pendampingan teknis. Jadi kita menyampaikan, kita terus memberikan edukasi, dan kita terus mengawasi makanan yang beredar itu melalui kita ngecek makanan yang dijual itu makanan seperti apa. Kemudian kita memberikan bimbingan dalam pengelolaan izin dan dokumen. Jadi harapannya kedepannya ini tahun 2023 tadi kan masih ditemukan toko obat tidak berizin tapi menjual obat yang seharusnya berizin. Memang di data kami bahwa selain puskesmas dan rumah sakit di wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu tidak ada apotek, tidak ada praktek bidan swasta, dan tidak ada yang lain. Jadi layanan kesehatan itu hanya milik pemerintah. Nah, mungkin ya itu tadi bisa jadi kejar-kejaran yang pelaku usaha sudah paham bahwa ini ini sebenarnya saya tidak boleh menjualnya. Jadi pada saat kami datang, sehingga pada waktu kami yang melihatnya kami nggak menemukan, tapi pada saat ibu turun, ibu yang menemukannya. Bisa jadi pada waktu kami turun, tahu kami adalah orang kesehatan, jadi bersiap-siap sudah tersembunyi. Jadi ya tanpa saling tanpa bermaksud saling menuduh yang salah. Tapi kalau memang itu menjadi temuan, itu berarti menjadi pengawasan kami harus lebih ketat lagi. Nah, terus kemudian kita selalu melakukan kolaborasi, koordinasi dan kerjasama dengan
unit terkait seperti kalau dengan eksternal dengan Balai Besar POM Jakarta, kalau dengan internal Pemprov DKI, UMKM, KPKP, Parekraf dan semua sudin yang lainnya, dan selalu kita melakukan monitoring dan evaluasi. Nah, langkah-langkah ini memang harus terus-menerus kita lakukan, nggak boleh hanya sewaktu-waktu, karena jangan sampai pelaku usaha itu merasa nyaman. Jadi malah kita harus melihatnya itu, kalau saya menyampaikan ke teman-teman, pada saat mereka nyaman. Jadi bisa dikatakan pada saat nggak ngeh, itu biasanya banyak temuan yang kurang pas. Tapi ya kita jangan menunggu sampai banyak temuan. Lebih bagus tidak ada temuan melalui edukasi kita yang tiada hentinya kepada masyarakat. Seperti itu yang bisa disampaikan. Baik, makasih Ibu Kasudin Kesehatan Kabupaten Kepulauan Seribu penjelasannya. Baik, setelah dari apa yang dijelaskan ya Ibu Kasudin, bahkan Ibu Kepala BPOM, Ibu Sofi sudah melakukan sinergitas bersama-sama demi kepentingan masyarakat juga agar terhindar dari makanan dan obat yang tidak aman dan tidak bermutu, Bu ya. Nah, sekarang kita kembali kepada masyarakat yang menjadi konsumen, karena hasil akhir dari konsumtif atau perilaku konsumtif dari masyarakat itu sendiri, Bu ya, mereka ini harus diberikan wawasan edukasi ya mengenai tata cara memilih makanan dan obat-obatan. Salah satunya mungkin dalam memilih kosmetik yang aman, Bunda. Nah, karena kosmetik ini pasti dibilang penting. Ya nggak semua, karena kalau lagi di dapur wanita-wanita ini tanpa make up ya Bunda. Tapi pakailah. Tapi kalau nggak punya sama sekali, kayaknya kurang ada yang kurang gitu ya. Nah, karena perempuan itu harus tampil cantik dimanapun berada ya. Bukan untuk orang lain tapi untuk diri sendiri ya Bu ya. Nah, jadi bagaimana kita memberikan cara ya pemberdayaan masyarakat menjadi konsumen cerdas memilih kosmetik yang aman. Silakan Bu. Ya, baik Mbak Hesti. Jadi kosmetik itu sebenarnya bukan hanya skincare untuk ibu-ibu. Karena kosmetik itu mulai dari atas kepala, sampo ya. Iya, betul. Kemudian pomade ya. Bapak-bapak tuh pasta gigi. Iya, betul. Sampai body lotion itu, sunblock. Mungkin di sini banyak yang pakai sunblock, bukan hanya ibu-ibu ya, bukan hanya perempuan. Tapi memang biasanya ini ibu-ibu dan ini para remaja ya yang tertarik dengan kosmetik, karena kosmetik itu kadang-kadang kalau iklannya glowing instan misalnya, betul, sehingga menarik perhatian. Nah, tentu yang pertama seperti berkali-kali kami sampaikan, kalau ingat BPOM, ingat ceklik. Jadi cek kemasan, cek label, cek izin edar, cek kadaluarsa. Ini dimanapun kalau Anda masyarakat belanja, baik online maupun offline ya. Jadi pertama cek kemasannya. Kemasan itu bocor, penyok, gelembung, kemudian pudar ya, karena kadang-kadang ada yang kena terpaan sinar matahari itu sampai pudar ya mereknya. Itu jangan dibeli. Kemudian sekarang cek labelnya, karena di label itu ada komposisi, kemudian ada cara pakai, kemudian ada kalau misalnya dia harus disimpan di suhu berapa, misalnya itu penting sekali kan untuk produk tersebut. Kemudian ada kadaluarsanya, diproduksi kapan, batch berapa misalnya, itu untuk penelusuran itu gampang sekali ya. Kalau misalnya ada barcode juga. Jadi BPOM tuh untuk produk-produk itu ada barcode, sekarang tinggal di scan. Di situ barcode-nya BPOM. Jadi di scan itu terkait dengan identitas dari produk tersebut. Kemudian cek izin edar. Nah, izin edar ini kan menjadi jaminan produk obat dan makanan tersebut sudah melalui pemeriksaan BPOM kan tentunya. Jadi nomor izin edar juga nggak sembarangan, bisa saja kan ada yang dipalsukan juga. Iya, betul. Sehingga masyarakat nih literasinya tuh harus sangat baik. Punya BPOM mobile,
Nah, silakan dicek di BPOM Mobile atau melalui website Badan POM. Itu sangat mudah untuk memeriksa nomor izin edar. Kemudian yang terakhir adalah kadaluarsa. Nah, jaminan produk tersebut aman digunakan atau dimakan, diminum itu adalah kadaluarsanya. Jadi masih memenuhi persyaratan untuk digunakan atau dimakan ya melalui tanggal kadaluarsanya. Jadi jangan menganggap remeh tanggal kadaluarsa ini karena ada bahaya yang mengintai ya apabila kita menggunakan produk-produk atau makanan yang sudah kadaluarsa. Kemudian yang kedua, jangan tergiur oleh iklan. Jadi iklan itu tadi misalnya iklannya glowing instant, ini khusus kosmetik ya. Ini kan pasti kalau gambarnya itu gambarnya orang Korea udah pasti. yang putih kemudian cantik, ini pasti tergiur gitu kan, seperti itu. Nah, ini juga kami memberikan edukasi kepada pembuat iklan. Jadi kami minggu kemarin ya, itu baru saja melakukan sosialisasi terhadap para pembuat iklan itu di lembaga penyiaran. Jadi bagaimana iklan yang baik itu, karena disortirnya kan di sini ya, sehingga nanti literasi masyarakat itu bukan diberi iming-iming harapan palsu ya, untuk kosmetik ya khusus ini, tapi diberikan edukasi gitu terkait bagaimana kosmetik yang baik yang digunakan oleh masyarakat. Kemudian yang ketiga, kita belinya harus di tempat resmi. Ya, jadi misalnya kalau mau beli produk kosmetik secara online ya di official store-nya gitu kan. Sekarang udah banyak ya di merek-merek lokal yang punya official store di e-commerce seperti itu. Itu seperti itu Mbak Hesti. Baik. Iya, karena kita sekarang ini banyak sekali beredar di masyarakat informasi tidak benar ya atau hoax. Nah, ini gimana masyarakat harus menyikapi hal tersebut, Bu? Ya, jadi satu-satunya untuk menangkal hoax gitu ya terkait dengan obatan makanan ya literasinya harus ke BPOM. Kalau tadi tuh kita juga sudah sampaikan pada saat KIE, jadi ada jargon biar aman, bukan kata orang, pastikan kata BPOM. Nah, itu artinya masyarakat tuh kalau ada berita-berita yang beredar di masyarakat melalui broadcast message dan sebagainya, itu bukalah website atau media sosial Badan POM. Pasti itu ada klarifikasi di situ, ada penjelasan dan yang benar itu kata BPOM seperti itu. Atau misalnya ya di DM saja ya ke medsos BPOM melalui Instagram atau apapun, insya Allah kami jawab. Kemudian kami ada saluran WA juga, bisa ke 08221 126 7771. Ini untuk Balai Besar POM Jakarta. Kemudian kalau hotline Badan POM Pusat itu di 1-500-533. Nah, ini hotline. Kemudian email ya tentu bbpom.jkt@pom.go.id atau bisa melalui BPOM Mobile juga bisa. Ini asal diinstal di App Store ya, bisa ya di HP. Kemudian bisa melalui Jakonek juga. Jadi Jakonek tuh ada portalnya. Ini di jakonek.bbpomjakarta.id. Nah, itu ada saluran untuk pengaduan juga seperti itu. Baik. Nah, kembali ke edukasi untuk masyarakat yang mudah-mudahan bisa diberikan secara berkelanjutan ya, Bu ya. Iya. Nah, untuk BPOM di Kepulauan Seribu ini, apakah ada program atau inisiatif khusus ya, mengingat Kepulauan Seribu ini terlihat dari kondisi wilayahnya yang unik ya kan, terpisah oleh lautan gitu. Terus apakah untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat mengenai keamanan obat dan makanan? Ya. Ada program dan inisiatif khusus? Ya. Jadi selain KIE kepada masyarakat, juga kami menggandeng pramuka tadi ya, sudah kami sampaikan. Jadi nanti ada SAKA, Satuan Karya Pengawasan Obat dan Makanan. Ini ada 3 krida, yaitu
krida pengujian sederhana. Jadi nanti sampling, kemudian mereka menguji ya, kemudian karena dilatih Mereka untuk diajarkan, iya ya? diajarkan. Kemudian krida informasi, jadi memberikan informasi kepada masyarakat seperti fungsi teman-teman di di Balai Besar POM Jakarta. Jadi sederhana aja gitu ya, seperti ceklik misalnya atau keamanan pangan. Kemudian yang ketiga adalah krida pemantauan. Nah, krida pemantauan ini fungsinya analoginya gitu ya, seperti fungsi pengawasan. Jadi kalau menemukan di peredaran yang tidak memenuhi ketentuan itu dilaporkan seperti itu. Nanti ada aplikasinya, aplikasi untuk Sakapom seperti ini. Nah, kami menggandeng juga komunitas-komunitas, mulai dari PKK, Posyandu, kemudian ibu rumah tangga, untuk menjadi kader-kader keamanan pangan seperti itu. Oke, itu mungkin peran masyarakat lokal di Kepulauan Seribu ya Bu ya. Baik, demikian pendengar setia Radio Kepulauan Seribu. Sebelum kita tutup, ada pesan dan kesan untuk disampaikan untuk pendengar setia Radio Kepulauan Seribu. Silakan Ibu, nanti gantian. Terima kasih Mbak Hesti. Pertama-tama tentu kami mengucapkan terima kasih. Jadi kedatangan kami ke Kepulauan Seribu ini tentu disambut hangat. Kemudian terima kasih atas kerjasama, hospitality-nya dari sini ya, dari pemerintah Kabupaten Kepulauan Seribu. Kemudian terima kasih Bu Kasudin sudah mendampingi mulai dari Jakarta ya sampai hadir di sini. Dan mudah-mudahan apa yang kami laksanakan tentu sebagai tugas Badan POM dalam mengawasi obat dan makanan ini membuat 3 pilar pengawasan yang kami lakukan, yaitu pelaku usaha, pemerintah, dan masyarakat ini bersinergi bisa berjalan dengan baik, sehingga tadi yang kami sampaikan bahwa visi Badan POM obat dan makanan aman, bermutu, berdaya saing tentu untuk menuju Indonesia emas 2045 ini bisa terlaksana dengan baik. Tentu implementasinya juga kami terus-menerus mengajak Bapak Ibu di yang terkait ya, di OPD terkait di pemerintah Kabupaten Kepulauan Seribu ini untuk terus bersinergi berkelanjutan terkait dengan pengawasan obat dan makanan ini. Baik, silakan Ibu. Ya, baik. Terima kasih Mbak Hesti. Masyarakat di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, kita bersyukur hari ini kepalanya langsung loh yang datang. Terima kasih Bu Sofia, Kepala Balai Besar POM. Jargon yang hari ini saya dengar baru itu sangat benar ya. Kita tahu bahwa untuk Indonesia kita memiliki satu badan yang untuk pengawasan makanan dan obat ini ya. Jadi katanya kan bukan kata orang, pastikan kata POM. Jadi kata BPOM. Oh ya, bukan kata orang, pastikan kata BPOM. Jadi kalau memang kita ragu dengan keamanan makanan dan keamanan obat-obatan yang akan kita konsumsi, tadi Bu Sofi sudah menyampaikan banyak portal yang bisa kita lihat untuk memastikan bahwa ini aman. Kalau tidak ada di website atau di medsos atau di tempat di BPOM Mobile, lebih bagus nggak usah kita konsumsi ya Bu ya. Mau apapun katanya itu aman, baik, mau kata siapapun itu, kalau kata BPOM enggak, karena itu sudah menjadi tupoksinya Badan POM ya Bu ya. Nah, kita bersyukur hari ini kita sudah ditambahkan pengetahuan, mudah-mudahan apa yang kita dapatkan hari ini bisa kita terapkan ke depannya, dan yang terlebih lagi makanan dan obat yang beredar di wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu adalah makanan dan obat-obatan yang aman. Masyarakat, para pelaku industri rumah tangga yang ada di wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu juga sudah menerapkan prosedur yang aman untuk memproduksi
hasil industrinya. Saya nggak mengatakan hanya makanan, karena hasil industri banyak juga dari Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu ini, sehingga tidak hanya mengkonsumsi makanan dan obat-obatan yang aman, tapi juga menghasilkan makanan yang aman juga untuk dikonsumsi dan menjadi mengembangkan ekonomi masyarakat, ekonomi kreatif di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu. Itu yang bisa kami sampaikan, Bu. Baik, terima kasih Ibu Sofiani dan juga Ibu Murniasi yang sudah menyampaikan pesan dan kesan ya untuk program yang saat ini sedang dijalani. Baik, demikian itu tadi penjelasan mengenai tanggung jawab ya bersama kita wujudkan obat dan makanan aman di Kepulauan Seribu, Bu ya. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Sofiani Chandrawati Anwar SSI APT MSI selaku Kepala Balai Besar POM di Jakarta dan Ibu Dr. Murniasi Hutapea MPH selaku Kepala Suku Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Seribu. Terima kasih sudah hadir di studio Radio Kepulauan Seribunya. Pastinya ya, dengan sinergi kolaborasi Balai Besar POM di Jakarta, Sudin Kesehatan Kabupaten Kepulauan Seribu, masyarakat Kepulauan Seribu, dan stakeholder terkait akan dapat mewujudkan obat dan makanan aman di Kepulauan Seribu. Bersama kita wujudkan obat dan makanan aman di Kepulauan Seribu. Saya Hesti Hasan mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu bersama visi